Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Rosalia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Adapun pengertian fotosintesis itu sendiri, yaitu merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya, proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian, yang berperan dalam proses fotosintesis diantaranya kloroplas, cahaya matahari, enzim, air, ATP, dan karbon dioksida. Secara umum, proses fotosintesis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dalam fotosintesis, untuk bisa melakukan prosesnya, diperlukan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata dan air yang diambil dari tanah oleh akar, kemudian lewat silem yang didistribusikan ke daun. Melalui bantuan cahaya matahari dan klorofil, proses fotosintesis akan menghasilkan amilum atau karbohidrat dan juga oksigen yang kita perlukan setiap hari untuk bernafas. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas ini terdapat pada daun, dan daun pada tumbuhan merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Adapun penyusun dari kloroplas, yaitu yang pertama tilakoid. Tilakoid adalah sistem membran yang ada di dalam kloroplas atau tempat terjadinya reaksi terang, atau disebut juga dengan fotolisis air yang memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma. Kemudian ada yang namanya grana. Grana merupakan kumpulan tilakoid yang ada di dalam kloroplas. Dan stroma merupakan daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadinya siklus Calvin atau reaksi gelap. Ternyata, proses fotosintesis tidak hanya terjadi dalam satu kali proses saja. Ada dua tahapan yang harus dilalui dalam proses fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang atau fotolisis air yang terjadi di dalam grana atau tilakoid, dan reaksi gelap atau siklus Calvin yang terjadi di dalam stroma. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari dalam prosesnya. Reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid yang terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang akan menghasilkan NADPH2, ATP, dan oksigen. Terdapat dua aliran elektron dalam reaksi terang. Yang pertama non-siklik dan yang kedua siklik. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang non-siklik fotosintesis. Pada awalnya, cahaya akan masuk berupa energi cahaya atau foton ke dalam fotosistem 2. Karakteristik fotosistem 2 adalah di dalam fotosistem 2 terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi fotosistem 2 dan dinamakan P680. Disebut P680 karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Cahaya berupa foton akan menyebabkan elektron tereksitasi dan kemudian akan ditangkap oleh elektron akseptor. Pada fotosistem 2 terjadi proses hidrolisis, yaitu pemecahan molekul air menjadi senyawa ion hidrogen dan oksigen.
Elektron berasal dari proses hidrolisis ini. Elektron yang tertangkap akan memasuki sistem transfer elektron dengan cara bagian pembawa elektron mengalirkan atau memindahkan elektron dari satu pembawa elektron ke pembawa elektron berikutnya, yaitu ferredoksin, plastokuinon, kompleks sitokrom, dan terakhir ke plastosianin. Sistem ini berlangsung non-siklik dan menghasilkan ATP dan mengeluarkan elektron menuju ke fotosistem 1. Yang kedua yaitu reaksi fotosistem 1. Karakteristik fotosistem 1 adalah terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi dari fotosistem 1 dan dinamakan P700. Disebut dengan P700 karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Cahaya berupa foton akan menyebabkan elektron tereksitasi dan kemudian akan ditangkap oleh elektron akseptor. Elektron yang tertangkap akan memasuki sistem transfer elektron dengan cara bagian pembawa elektron mengalirkan atau memindahkan elektron dari satu pembawa elektron ke pembawa elektron berikutnya, yaitu ferredoksin, plastokuinon, kompleks sitokrom, dan terakhir ke plastosianin. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Di sini juga terbentuk ATP, tanpa adanya proses hidrolisis yang menandakan tidak dihasilkannya oksigen. Pada reaksi siklik, hanya fotosistem 1 yang dapat digunakan. Fotosistem 1 mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang 760 nanometer. Elektronnya setelah melalui beberapa akseptor elektron, terakhir mereduksi NADP menjadi NADPH2. Apabila NADPH2 sudah mencukupi atau tidak tersedia NADP, maka elektron kembali ke fotosistem 1 dan terjadilah aliran siklik. Kemudian yang kedua yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap merupakan suatu reaksi berurutan pembentukan molekul gula dari bahan dasar karbon dioksida dan energi hasil dari proses reaksi cahaya. Terjadi di dalam stroma dan tidak membutuhkan sinar matahari, bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. Berlangsung dalam 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa siklus Calvin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap fiksasi. Gas karbon dioksida dari lingkungan akan berdifusi ke dalam daun dan akan difiksasi oleh enzim ribolusa bifosfat, suatu molekul yang mengandung 5 atom C hingga terbentuk molekul fosfogliserat yang memiliki 3 karbon. Penambatan 6 karbon dioksida oleh 6 ribolusa bifosfat akan menghasilkan 12 fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ribolusa bifosfat karboksilase. Yang kedua yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini, tiap molekul fosfogliserat menerima gugus fosfat dari ATP serta ion hidrogen dan elektron dari NADPH. ATP yang digunakan pada reaksi ini adalah ATP dari reaksi terang. Reaksi pereduksi fosfogliserat oleh NADPH ini akan membentuk 12 PgAl atau gliseraldehid trifosfat. 2 PgAl diantaranya bergabung dan membentuk satu molekul glukosa 6 karbon. Kemudian, glukosa masuk ke reaksi untuk membentuk karbohidrat lain. Yang terakhir yaitu tahap regenerasi. Tahap regenerasi adalah tahap pembentukan kembali ribolusa bifosfat.
10 PGAL yang tersisa dari tahap reduksi akan menerima gugus fosfat dari ATP dan membentuk ribolusa bifosfat. Dengan terbentuknya ribolusa bifosfat, maka reaksi penambatan karbon dioksida dapat berlangsung lagi, sehingga siklus Calvin berjalan kembali. Jadi, hasil akhir dari siklus Calvin atau reaksi gelap yaitu karbohidrat sederhana berupa glukosa. Sekian penyampaian materi fotosintesis dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.